Di Yogyakarta, ada kumpulan ibu-ibu yang marah-marah. Mereka membentuk perkumpulan bernama Persaudaraan Mak-Mak Indonesia atau PMMI. Mereka memprotes pemerintah. PMMI membuat petisi agar pemerintah tidak memberi sanksi pada kepala sekolah dan 3 guru SMAN 1 Banguntapan, Bantul, Yogyakarta yang memaksa siswinya berjilbab. PMMI juga meminta agar kasus pemaksaan berjilbab itu dihentikan. Menurut mereka, soal pemaksaan berjilbab ini tidak perlu dibesar-besarkan. Bila guru dan kepala sekolah yang memaksa muridnya berjilbab tetap diberi sanksi, mereka mengancam akan memobilisasi emak-emak se-Yogyakarta turun ke jalan. Mereka menganggap kelompok-kelompok yang melaporkan kasus pemaksaan berjilbab ke Sri Sultan ke Ombudsman overacting. Gara-gara ini, kata mereka, Jogja dan sekolah-sekolah di kota itu kini tidak tentram. Mereka meminta masalah di sekolah sebaiknya dibahas saja di dalam sekolah antara sekolah dan wali murid. Tidak perlu dibawa keluar. Heran ya sama sikap perkumpulan ibu-ibu ini. Kalau dilihat dari foto-fotonya memang terlihat mereka semua berjilbab. Tapi mereka seharusnya paham bahwa pemaksaan jilbab adalah sesuatu yang melanggar hak asasi manusia. Karena bila pemaksaan terjadi di sebuah lembaga pendidikan oleh para guru, pelakunya layak diberi sanksi tegas. Kasus ini bermula pada 26 Juli lalu. Pada hari itu, orang tua korban ditelepon anaknya, kita sebut saja namanya Putih, yang baru saja diterima di SMAN 1 Banguntapan. Putih terdengar hanya bisa menangis tanpa bersuara. Setelah itu baru terbaca dari chat WA-nya. Mama, aku mau pulang. Aku nggak mau di sini, tulisnya. Akibat chat itulah si ibu buru-buru menjemput anaknya. Ketika dijemput, si ibu anak itu sudah berada di ruang unit kesehatan sekolah dalam kondisi yang lemas. Belakangan diketahui Putih sudah lebih dari 1 jam berada di kamar mandi sekolah. Ia merasa tertekan karena para gurunya meminta dia untuk mengenakan jilbab. Dia pada awalnya sudah mengatakan tidak mau mengenakan jilbab, tapi para guru terus mendesaknya. Seorang guru bahkan mengenakan jilbab di kepalanya. Dia tidak tahan, ia pun melepaskan diri dengan bersembunyi di kamar mandi. Setelah dibawa pulang ke rumah, Putih sempat mengurung diri di kamar rumahnya dan enggan berbicara dengan orang tua. Kedua, orang tua kemudian membicarakan kasus ini dengan sejumlah warga yang bergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan atau AMPPY. Ibu Putih sendiri berjilbab, namun ia bisa menghargai keputusan dan prinsip putrinya. Menurut dia, setiap perempuan berhak menentukan model pakaiannya sendiri. Sang ibu mengungkapkan di awal sekolah, Putih pernah bercerita bahwa siswi SMAN 1 Banguntapan diwajibkan mengenakan jilbab, rok serta baju berlengan panjang. Putih sudah berusaha menjelaskan kepada sekolah, termasuk wali kelas dan guru bimbingan penyuluhan BP bahwa dia tidak bersedia mengenakan jilbab. Namun, sikap Putih itu terus-menerus dipertanyakan. Sampai pada tanggal 26 Juli itu, ia dipanggil ke ruangan bimbingan penyuluhan. Dia dikelilingi 3 guru. Seorang guru bahkan menaruh sepotong jilbab di kepala Putih dengan istilah tutorial jilbab. Tak menunggu lama, AMPPY bersama orang tua siswi melaporkan kasus tersebut kepada Ombudsman dan juga Dinas Pendidikan Yogyakarta. Ketika dihubungi oleh Ombudsman, kepala sekolah semula membantah bahwa ada pemaksaan jilbab di sekolahnya. Yang ada hanya himbauan, katanya. Guru bimbingan dan konseling juga mengaku hanya menawarkan untuk mengajari mengenakan jilbab. Guru BK tersebut mengklaim menawarkan tanpa memaksa. Tentu saja, Ombudsman tidak begitu saja bisa dibohongi. Ombudsman mengumpulkan data di lapangan sehingga terkuaklah kebohongan sang kepala sekolah. Salah satu buktinya yang digunakan adalah rekaman CCTV. Ombudsman mengamati reaksi tubuh Putih baik fisik maupun psikis. Ombudsman juga menyimpulkan bahwa bentuk ketertekanan Putih tidak berkaitan sama sekali dengan persoalan di rumah korban. Putih nampak takut karena tekanan guru. Putih memang terlihat mengangguk ketika diminta guru-gurunya untuk berjilbab. Namun selanjutnya ia hanya terdiam dan kemudian menangis. Kesimpulannya, pihak sekolah memang bersalah karena memaksakan jilbab untuk dikenakan siswi. Tindakan itu membuat runtuhnya harga diri siswi. Selain Ombudsman, Dinas Pendidikan juga turun tangan.
Mereka juga menemukan adanya unsur pelanggaran dalam ketentuan berseragam di SMAN 1 Banguntapan. Yang dianggap bertanggung jawab atas pemaksaan itu adalah kepala sekolah, 2 guru bimbingan konseling BK, dan wali kelas 10. Selain itu, sekolah juga dianggap bersalah karena memaksa murid membeli pakaian seragam dari sekolah seharga Rp75.000. Pakaian yang ada di dalam paket seragam itu adalah jilbab, maka mau tak mau siswi terpaksa mengenakan jilbab. Yang menyedihkan, ada saja hoax yang disebarkan untuk menyudutkan putih. Salah satunya adalah sebuah pesan singkat melalui WhatsApp yang seolah-olah berasal dari Lembaga Bantuan Hukum LBH Muhammadiyah. Di dalamnya ada sejumlah cerita bohong tentang kondisi Putih. Ditulis di sana, Putih memang punya masalah keluarga. Ia selalu murung dan tidak mau berkomunikasi dengan teman-temannya di kelas. Apabila ditanya wali kelasnya, tidak menjawab. Kemudian dikatakan, menurut penelusuran guru, siswi tersebut sudah mengalami masalah psikologis karena perceraian orang tuanya. Isi WA itu ternyata bohong. Direktur LBH Muhammadiyah membantah bahwa mereka pernah mengeluarkan pesan berantai itu. LBH Muhammadiyah juga menyatakan kewajiban berjilbab di sebuah sekolah negeri tidak bisa diterima. Berjilbab tidak bisa dipaksakan, kata LBH. Orang tua Putih juga membantah bahwa anaknya lemah dan mengalami masalah psikologis. Putih adalah atlet sepatu roda yang terbiasa dengan tekanan. Saat ini, Dinas Pendidikan belum mengeluarkan keputusan tentang sanksi yang akan diberikan. Dinas Pendidikan masih menunggu keputusan Badan Kepegawaian Daerah Yogyakarta. Ada 4 sanksi yang mungkin diberikan. Yang paling ringan, teguran lisan dan teguran tertulis. Kemudian sanksi sedang bisa berupa penundaan gaji berkala atau penundaan kenaikan pangkat. Sedangkan sanksi berat adalah hukuman pemberhentian atau pemecatan. Namun sebelum sanksi final, Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X sudah menonaktifkan kepala sekolah dan 3 guru tersebut. Menurut Sri Sultan, pemaksaan jilbab sama sekali tidak bisa diterima. Dengan cerita itu, apa sebenarnya yang harus diprotes pada emak-emak Jogja itu? Apa yang dilakukan para guru dan kepala sekolah itu jauh sekali dari karakter pendidikan yang sesungguhnya. Apalagi mereka bahkan sampai berbohong. Emak-emak Jogja sebaiknya tidak membela mereka. Kasus ini harus terus dibuka dan dijadikan pelajaran untuk semua sekolah, bukan cuma di Yogyakarta, tapi juga di seluruh Indonesia. Begitu juga mereka yang bertanggung jawab menjadikan Putih depresi harus dikenakan sanksi. Para pendidik di Indonesia harus tahu, pemaksaan berjilbab adalah sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa ini. Saya, Rizka Putri, undur diri.